Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani di pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51 yang akan mengawali hari kita dengan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama, kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati dan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah hamba yang setia. Tuhan membuat perumpamaan kepada orang yang ada di bumi atau yang ada di Israel pada waktu itu. Karena manusia sudah melakukan dosa, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ketika manusia di dunia ini harus memperhatikan bagaimana cara hidup menjadi seorang hamba yang setia kepada Tuhan, sehingga dia melakukan segala aktivitasnya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri menginginkan bahwa manusia itu selamat dari dosa, sehingga ia datang menjadi manusia dan menyelamatkan kita yang berdosa di bumi ini dengan kematiannya di kayu salib. Orang yang menerima keselamatan dan hidup yang kekal adalah orang yang percaya atau orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Itu adalah hamba yang setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, atau selama dia hidup di dunia ini, dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan dan selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam berkeluarga, ataupun dalam aktivitasnya sehari-hari. Dia akan menunjukkan bahwa dia itu adalah anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana hamba yang setia ataupun seorang pekerja ataupun manusia di dunia ini, manusia yang berdosa yang mau datang untuk menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seperti yang sudah kita baca tadi. Ketika hamba yang baik itu di dunia, ketika dia ditinggalkan oleh tuannya, maka dia akan bekerja dengan baik, dengan penuh dengan tanggung jawab. Bagaimana ciri-ciri orang ataupun hamba yang setia itu? Yang pertama, dia takut akan Allah. Yang kedua, dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia jujur melakukan sesuatu pekerjaannya, ya, dia melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dia bekerja dengan baik, dia belajar dengan baik, ataupun dia melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun dia tidak melihat Allah ataupun melihat Tuhan secara langsung dengan matanya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus melihat pekerjaannya, melihat segala aktivitasnya dalam setiap hari, sehingga dia menjadi hamba ataupun orang yang setia kepada Tuhan, yang selalu mengandalkannya dalam segala aktivitas hidupnya setiap hari.
Jika dia seorang anak, maka dia akan melakukan tugas tanggung jawabnya seorang anak. Dia akan menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, mengasihi saudaranya. Ketika dia menjadi seorang orang tua, dia akan menjadi hamba yang melakukan tugasnya sebagai orang tua, yang mengasihi keluarganya, yang takut akan Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarganya. Apabila dia bekerja, dimanapun dia berada, dia akan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, dan dia akan menjadi pekerja-pekerja yang profesional, pekerja yang melakukan dengan kejujuran dimanapun dia bekerja. Itulah hamba yang setia. Dia akan menjadi seorang pekerja yang taat, yang menghormati para pemimpin-pemimpinnya. Lalu kemudian ciri-cirinya ketika hamba yang setia atau orang yang setia itu adalah dia menjadikan Tuhan Yesus dalam hidupnya nomor satu. Dia akan selalu datang kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum dia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Itulah salah satu ciri-ciri seorang hamba yang setia. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan dia selalu percaya bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Dia selalu bertobat ya, karena kerajaan Allah sudah dekat di dunia ini, ataupun hari kiamat sudah dekat pada zaman kita hari ini, sehingga dia dalam situasi sulit, dalam situasi duka, dalam situasi penderitaan ataupun senang dan bahagia, dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu membaca firman Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia percaya bahwa Tuhan melihat pekerjaannya dan akan memberikan suatu penghargaan yang daripada Tuhan kita. Mari kita lihat bagaimana ketika Tuhan ataupun Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia ini. Apa yang terjadi ketika hamba yang setia tetap setia kepadanya dan percaya kepadanya, walaupun dia menderita, tetapi dia melakukan kesetiaannya, melakukan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ataupun Tuhan Yesus kepada kita kalau kita adalah hamba yang setia? Yang pertama, hamba yang setia itu tadi katakan menjadi bahagia karena dia diangkat menjadi pengawas, ya, menjadi pengawas milik Tuhan. Kita diangkatnya menjadi anaknya, menjadi pewaris kerajaan Allah, ya, menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi hamba yang setia adalah suatu pekerjaan yang harus kita lakukan atau harus kita betul-betul melakukan selama kita hidup di dunia ini, dan kita mampu karena kita ditolong dan dibantu oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya di dunia ini adalah suatu keadaan yang paling bahagia, yang paling menyenangkan bagi seorang hamba yang setia, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena dia menerima mahkota, menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, yaitu surga yang kekal, keselamatan yang kekal, dan kita diangkatnya menjadi pengawas-pengawas milik Allah. Jadi dia atau hamba yang setia di dalam bumi ini, sebelum Tuhan datang kedua kali, dia akan selalu bekerja dengan takut akan Tuhan. Tetapi berbeda dengan hamba yang tidak setia. Hamba yang tidak setia adalah hamba yang jahat. Tadi sudah kita baca bagaimana hamba yang jahat itu. Orang yang tidak setia itu. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus itu. Orang yang tidak peduli dengan kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa dia tidak tahu bahwa di dunia ini kita merupakan seorang petanding yang harus kita bekerja, yang harus kita berlomba menuju mencari surga, mencari upah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi hamba yang jahat akan berkata kepada
dalam hatinya, kalau kita baca tadi di ayat 49 dikatakan, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan akan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Jadi hamba yang tidak setia di bumi ini, orang-orang yang tidak setia di bumi ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus di bumi ini akan selalu melakukan kejahatan, akan selalu melakukan yang tidak baik, akan selalu jauh daripada Tuhan itu. Karena dia berpikir bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan datang. Dari dulu kita sudah mengenal dan sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari dulu kita sudah dengar kabar bahwa hari kiamat akan datang. Tetapi sampai sekarang kiamat itu tidak akan datang. Sehingga hamba-hamba yang jahat, sehingga hamba-hamba yang tidak setia ini mengatakan dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan datang. Dan dia akan melakukan kejahatan, dia akan melakukan apa yang dia inginkan untuk memuaskan dirinya sendiri, dan dia akan membunuh, dia akan merampok, dia akan menindas, dan dia melakukan kejahatan yang luar biasa di dunia ini, dan dia tidak akan pernah percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Sehingga ya, ketika dia tidak sadar bahwa Yesus katakan bahwa dia akan datang, ya, Tuhannya akan datang, Tuhan Yesus akan datang untuk kita, untuk memisahkan kita dari hamba-hamba yang tidak baik dan juga memisahkan hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Ketika suatu waktu Tuhan Yesus akan datang tanpa diketahui oleh manusia di dunia ini. Karena kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Bapa sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dia akan melihat kita, dia akan memperhatikan kita, dan dia akan mengangkat kita sebagai hamba-hamba yang baik dan memisahkan kita dari hamba yang jahat. Dan hamba yang jahat tadi akan dibunuh dan akan dimasukkan kepada orang-orang yang munafik, dan di sana banyak ratapan dan gertakan gigi, yaitu api neraka yang membakar dirinya sampai selama-lamanya. Kalau kita baca tadi di ayat 51 dikatakan, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Oleh karena itu di pagi hari ini, bagi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah dia menjadi manusia, ya, kedatangan yang pertama menjadi manusia di dunia ini 2000 tahun yang lewat. Dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia akan memisahkan kita, ya, dan menjemput kita ketika dia datang untuk kedua kalinya. Tak seorang pun tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali di dunia ini, tetapi yang pasti dia akan datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga dan menjadikan kita menjadi warga kerajaan surga, dan tadi katakan kita menjadi pengawas harta milik Tuhan Yesus. Sementara ya, hamba yang jahat itu akan dibuang di dalam perapian untuk selama-lamanya dan dimasukkan ke dalam api neraka yang membakar dia sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah mati-mati. Oleh karena itu di pagi hari ini, mari kita selidiki hati kita. Apa kita hamba yang jahat atau hamba yang baik? Apakah kita hamba yang setia, yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus dalam melakukan segala aktivitas kita, selalu kita mendengarkan Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kita sama seperti hamba yang jahat tadi, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Inilah hari kita, inilah kesempatan kita untuk mendapatkan pertobatan daripada Tuhan Yesus. Mari kita bertobat untuk mendapatkan keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan segala aktivitas kita, melakukan segala pekerjaan kita, melakukan segala tugas tanggung jawab kita, dan semua itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita
dan akan menyelamatkan kita bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang taat kepada Tuhan Yesus, jadilah hamba yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kapanpun Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk datang kedua kali, kita sudah siap dijemput dan kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini karena kita bersama-sama dipanggil Tuhan menduduki warga kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.